Oke guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025. IHSG posisi di hari Jumat kemarin ada di angka 7.543 ya. Dia naik 0,17% dengan transaksi sebesar 10,5 triliun ya. Oke guys, kali ini gue pengen bahas saham yang cukup unik ya. Ini saham namanya saham Kuas ya. Dia harganya gocap, tapi setelah gue cek dia rutin bagi dividen ya. Dia kan IPO tahun 2021 nih. Nah dia ini bergerak di bidang kayak alat-alat material dan khususnya itu yang utamanya itu kayak seperti namanya dia itu di produksi koas gitu, kuas. Ada bermacam model koas ya dia produksi gitu. Nah, shareholder atau pemegang sahamnya cukup sedikit ya, ada di 3.600 orang terakhir bulan Juni itu. Terus transaksi hariannya cuman kurang liquid ya. Dia hariannya ada di 23 juta ya Jumat kemarin. Kalau sebelumnya 35 juta, 14 juta, 7 juta ya di bawah gocap lah rata-rata. Ini kadang 68, 72. Buat yang UMKM gajinya menurut gua ini lumayan cocok ya. Karena dengan uang goceng lu bisa beli satu lot saham ini 50 kali 100 ya 5.000 perak doang lu bisa dapat nih saham gitu, lumayan ditabung. Nah kelebihannya kalau beli saham gocap, ini kan saham harganya gocap ya, cuman dia berfundamental gitu meskipun gocap gitu, jadi ada bantalannya. Meskipun digocap terus ya dia bagi dividen tuh dari 2001 1%, 2%, naik lagi 4%, 2024 5,7%, gede. Modal goceng bisa dapat kembalian 500 perak. 5%-nya 250 perak. Itu kalau beli satu lot, kalau beli lotnya banyak ya lumayan juga kan. Nah, oke. Dia IPO 25 Oktober tahun 2021 ya. Harga IPO-nya di 195. Lembar saham saat IPO 390 juta lembar dan hasil dananya itu sebesar 76 miliar ya. Transaksi harian udah tadi 23 jutaan ya, di bawah gocap lah. Lembar saham sekarang ada di 1,2 miliar lembar ya. Harga sekarang ya parkir di angka gocap gitu. Kalau rata-rata kan saham yang lain harga gocap udah pasti jelek ya pundaknya. Nah kalau ini agak lain nih, kenapa bisa gocap tapi pundaknya menurut gua lumayan oke gitu. Itu harus dikulik lagi, soalnya gua baru nemu sahamnya, belum dikulik terlalu dalam. Market capnya ada 64,5 miliar ya. Total ekuitas 164 miliar, berarti book value-nya di angka 127 no. Gapnya masih jauh ya, masih bisa 70%-an. Sorry, bukan 70%-an, 100% lebih, 150%. PBP-nya ada di 0,39 kali. Dengan liabilitas ada di angka 126 miliar, berarti DER-nya cuma 76%. Total aset 290 eman. Nah, PER-nya ada di angka 8 kali ya. Terus laba ditahan dia ada 30 miliar ya. Laba yang ya 30 miliar. 30,3. Lumayan dia punya duit, ada duitnya. Kita lanjut revenue untuk Q1 2025 di 29 miliar. Nah, Q2 dia meledak nih, naik 106%. Di 60 miliar, dia dapat 60 miliar. Terus gross profitnya Q1 9 miliar,
31% ya. Terus sekarang 16 miliar naik 77%. Cuman secara net profit dia kecil ya. Tapi kalau konsisten dan tumbuh terus sih nggak masalah ya. Net profitnya dia ada Q1 3% sebesar 896 896 juta. Di Q2 dia net profitnya di 3 miliar atau 5% ya. Sehingga EPS yang dia dapetin untuk Q1 0,69 dan Q2 2,3. Nah, EPS anualisnya ada di angka 6 perak ya. Kita proyeksikan dividen untuk 2025. Dia DPR-nya tahun kemarin 34%, 2023 34, 22 26%, 2021 20%. Ya, kita coba samain aja sama yang tahun kemarin di 34% ya. Berarti dividennya ada di angka 2. Nah, maka kalau lu beli di harga gocap sekarang, lu dapat dividen 4% gitu. Lumayan sambil nunggu harganya loncat. Biasanya kan ini gocap kan udah mentok ya. Kecuali dapat tato apaan dari OJK ya, bisa turun di bawah gocap. Cuman kan kalau ngelihat gini kayaknya kemungkinan untuk turun ke bawah gocap sih relatif kecil ya. Soalnya kan dia kinerjanya lumayan oke gitu. Jadi nah, seperti yang gue bilang, value investing dan dividend investing ini bisa dijalanin berbarengan gitu. Gue sih nggak terlalu kaku-kaku amat ya dalam menjalankan investasi ini. Apapun opportunity atau kesempatan yang ada di depan, ya gue ambil demi mempercepat pertumbuhan porto gue gitu. Tapi gue utamanya di dividend investing ya. Apalagi kalau untuk yang gue masukin dana-dana yang cukup besar, gue masih belum berani untuk naro di saham-saham yang kurang jelas gitu ya. Gue lebih berani untuk naro di saham yang udah gue prediksi bakalan dapet segitu, ya gue taruh di situ. Kalau yang belum gue bisa diprediksi ya, gue taruh dana yang relatif lebih kecil dibandingkan untuk yang dividend investing gitu. Nah, dia baginya di, kalau kemarin sih 2024 2 kali dia ya. Di bulan 1 sama bulan 7 kemarin. Ini untuk tahun buku 2024 ya, baginya kan 2025. Ada kemungkinan untuk tahun depan juga dia baginya di Januari ya, interim, dan finalnya di Juli gitu. Lumayan, ini sangat menarik kalau menurut gua, karena harganya gocap gitu loh. Gocap, gila. Kalau loncat aja bisa kan naiknya bisa cepet, gampang gitu. Nah, harga waras dia juga bagi di 2 perak per lembarnya ada di angka 21 sampai 41. Ya, meskipun gocap belum ada di harga warasnya, tapi masih oke lah buat bantalan gitu. Daripada lu spekulasi di saham-saham yang benar-benar nggak jelas, nggak ada bantalan-bantalannya kan. Kalau rugi lu boncos ya, lu nggak dapet apa-apa gitu. Yang ada harus benar-benar cut loss gitu. Oke, semoga ini ada gunanya ya saham kuas nih. Kita pantau terus untuk kedepannya, siapa tahu dia kinerjanya naik terus. Kita lihat besok Senin apakah dia ada pergerakan. Soalnya kan naik banyak nih, 106%. LK-nya dia keluar di tanggal 25 ya, Jumat tuh hari tanggal berapa Jumat? Jumat sih 25 juga ya, cuman gak ada pengaruh dia meskipun naik, cuma naik 51. Ya, kita pantau aja nanti ya, siapa tahu ada kesempatan.
Padahal kalau udah ada yang pegang saham ini atau lebih tahu apa yang terjadi di dalamnya, boleh nih komen di kolom komentar biar ada pencerahan buat kita semuanya. Oke, segitu dulu ya, karena hutang harus dibayar. Bye bye.